Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Ya, semuanya dalam senang ya? Ya. Tetap semangat ya. Hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin ya. Jadi nanti untuk hari ini kita akan belajar tentang aparatur khamsah. Tapi sebelum kita masuk pembelajaran, perwakilan mohon memimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semua dalam keadaan baik ya? Ya, alhamdulillah. Kemudian ada yang nggak masuk? Saya absen aja ya. Jadi nanti untuk mengecek kehadiran nanti seperti biasa, nanti saya panggil, nanti tolong berdiri sambil saya cek kelengkapan dan kerapian pakaiannya ya. Pertama, Fadli Irgi. Ya. Ya, alhamdulillah hadir semua. Kemudian untuk pertemuan hari ini sebelum kita masuk pembelajaran, kita pembiasaan seperti biasanya kita akan membaca surat berkaitan dengan materi, yaitu tentang surat Al-Maidah ayat 32 ya. Sudah kelihatan semua? Sudah ya. Kita alih dengan ta'awudz dan basmalah bersama. 1 2 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika. Ada yang mau bacakan artinya? Ya, silakan. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Ya, bagus ya. Jadi intinya gini, ayat ini menekankan bahwa keadilan atau harga dari nyawa seseorang itu sangat penting. Maka ayat ini menyebutkan bahwa jika ada seseorang yang dibunuh tanpa ada hak yang benar, maka dia seperti membunuh semua manusia. Seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena dengan itu maka hilangnya kemanusiaan yang ada. Sehingga dengan menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak yang benar, maka seseorang itu sudah menghilangkan hak-hak kemanusiaannya. Ya, seperti itu. Kemudian kita hari ini akan mempelajari tentang menerapkan al-qiyatul al-khamsah dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan macam-macam al-qiyatul al-khamsah atau 5 prinsip dasar hukum Islam dan implementasinya. Kemudian peserta didik mampu menampilkan konten dan paparan tentang al-qiyatul al-khamsah atau 5 dasar hukum Islam, seperti itu. Kemudian sebelum kita masuk pembelajaran, kita akan ice breaking dulu ya untuk memfokuskan lagi setelah kita tadi pembelajaran sebelumnya. Ya, ice breakingnya yang tahu boleh jawab tapi tidak boleh kasih tahu caranya. Paham? Ya, nanti kalau yang tahu jawab saja, tapi caranya jangan dikasih tahukan sama temannya. Siap? Ya. Mungkin banyak yang sudah tahu ya. Ya. Tinggal jawab aja ya. Cluenya, bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Contoh, 10 tambah 1 sama dengan 1. 20 tambah 6 sama dengan 2. Kalau 30 tambah 8? 3. Betul. Ada yang belum tahu? Kemudian all around the world atau keliling dunia. Ya. Jadi kita akan keliling-keliling dunia. Ya, jadi nanti kita perjalanan ke dunia, mengelilingi dunia. Saya sekarang di Indonesia. Ya. Kalau 2 jam lagi? Ayo. Enggak bisa. Nggak bisa. 2 jam lagi? Nggak bisa. Yang bisa New York bisa. Sebelum kita masuk pembelajaran, ya, kita akan persepsi terlebih dahulu, ya. Menurut kalian,
Apa pentingnya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta? Yang pertama, apa pentingnya agama? Ada yang menjawab? Apa? Pedoman hidup, betul. Jadi agama itu menjadi pedoman hidup kita dalam menjalankan kehidupan kita. Ada lagi? Ya, membimbing kita. Karena dalam agama ada aturan, ada syariat yang membimbing kita. Kemudian, apa pentingnya jiwa? Jiwa, kesehatan, apa pentingnya? Kalau kita sehat, kita bisa ya beraktivitas, kemudian bisa berkegiatan dan yang lainnya. Menurut kalian, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, mana yang paling penting? Agama. Karena dengan agama, jiwa juga jadi baik, akal jadi baik, keturunan jadi baik, dan harta menjadi baik. Betul sekali. Ya, jadi untuk pembelajaran ini ya kita akan menentukan yang mendasar dulu atau materinya terlebih dahulu tentang menerapkan al-qiyatul khamsah dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu al-qiyatul khamsah? Ya. Al-qiyatul khamsah adalah 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, dan apabila hal ini tidak ada maka akan muncul kerusakan. Jadi dalam agama ada 5 dalam penurunan syariat yang menjadi dasarnya, sehingga dengan adanya 5 itu hak-hak manusia bisa terjaga. Apa saja 5 dasar itu? Yaitu pertama adalah agama, yang kedua adalah jiwa, kemudian adalah akal, kemudian keturunan, kemudian harta. Yang seperti yang disampaikan tadi. Sama istri ada yang tanyakan? Tidak ya, paham ya? Ya, jadi ada 5 dasar. Pertama agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seperti itu. Jadi ini saya sudah sematkan juga modulnya. Jadi hari ini kita akan menggunakan pembelajaran berbasis project ataupun PJBL. Nanti kelas akan dibagi menjadi 5 kelompok yang mewakili bagian materi. Yang pertama ada hifdzul ad-din, yang kelompok 2 adalah hifdzul an-nafs, yang ketiga adalah hifdzul al-aqal, kemudian yang keempat hifdzul an-asal, dan yang terakhir ada hifdzul al-mal. Kemudian secara berkelompok mendiskusikan komponen dalam infografis atau poster. Jadi nanti proyeknya adalah membuat infografis atau poster berkaitan dengan tema yang sudah diberikan ya. Kemudian buatlah pembagian tugas, nanti saya berikan LKPD-nya, nanti membuat tugas berkaitan dengan tahapan-tahapan dalam proyek. Nanti dibuat apa saja yang perlu dipersiapkan, misalkan gambarnya, tulisannya apa, kemudian dirancang dalam LKPD. Kemudian buat infografis atau poster menggunakan aplikasi di Canva, CorelDRAW ataupun yang lainnya. Setelah itu hasilnya dapat diupload, kemudian nanti kalian presentasi di depan seperti itu. Sampai siapa ditanyakan? Paham ya? Kalau paham, saya akan membagikan LKPD-nya. Bisa berkelompok terlebih dahulu? 5 kelompok ya. Dituliskan nama anggotanya dulu. Kemudian dirancang posternya. Jangan lupa untuk membuat timeline-nya. Misalkan mencari data dulu, kemudian membuat mencari sumber daya dulu, mesti gambar dan yang lainnya. Bisa menggunakan hidupnya untuk membuka tanpa. Kalau sarankan menggunakan dasar ini ya. Bisa dirancang dulu, kemudian nanti diaplikasikan ke Canva. Coba dirancang dulu, kemudian nanti ditentukan dulu tulisannya dulu, kemudian nanti dituliskan gambarnya yang dulu apa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Perkenalkan, saya Rara Sanika Sari. Perkenalkan, nama saya Rizky Alisa. Perkenalkan, nama saya Asyuka Fitrian. Perkenalkan, nama saya Risa Ibisa. Berikut kerja dari kelompok
yaitu jaga kesehatan jiwa. Stop kekerasan, stop stigma, hindari alkohol, stop merokok, stop bullying, dan stop cedera bullying. Ya, tepuk tangan untuk nomor 1. Ya. Jadi sudah bagus tentang temanya berkaitan dengan menjaga jiwa. Ya, jadi berkaitan dengan menjaga jiwa. Yang pertama adalah stop cyberbullying. Karena sekali lagi sekarang bully tidak hanya terjadi di dunia nyata saja, tapi di dunia maya pun banyak terjadi pembulian. Kemudian stop bullying di lingkungan kita, stop kekerasan, ya, kemudian stop stigma, kemudian hindari alkohol, kemudian stop merokok, ya. Kemudian untuk desainnya sudah bagus, kemudian ada gambarnya dan yang lainnya. Mungkin ada kelompok lain yang ingin menanggapi, bisa ditanggapi untuk posternya. Ya, untuk poster sangat mudah dipahami, dari desainnya juga sangat bagus, untuk dari semua materi juga sudah masuk di poster tersebut. Oh ya, sudah bagus ya. Jadi sudah bagiannya, ikonnya, gambarnya sudah mewakili semua. Ya, tapi untuk masukannya alangkah baiknya nanti dikasih data-datanya, misalkan bahaya dari miras apa dan yang lainnya, sehingga nanti poster atau infografis ini jadi lebih informatif seperti itu ya. Tepuk tangan kelompok 1. Ya, silakan tutup dulu kemudian duduk. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau berkata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah kalian presentasi semua kelompok sudah melakukan presentasi, ya kita akan simpulkan materi ini bersama-sama. Jadi ada 5 dasar dalam agama berkaitan dengan al-qaidul khamsah. Yang pertama adalah agama, kemudian jiwa, kemudian akal, kemudian keturunan, kemudian harta. Kemudian yang paling penting urutannya adalah yang pertama adalah agama, kemudian jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kenapa itu menjadi penting? Karena itu adalah hak-hak dasar manusia. Contohnya menjaga agama apa dengan apa? Sholat, apalagi? Ngaji, beribadah, yang lainnya. Kalau menjaga jiwa, olahraga, makan makanan yang sehat. Kalau menjaga akal, belajar, menuntut ilmu, dan yang lainnya. Kalau menjaga keturunan, melakukan pendidikan, kemudian menjaga anak-anak kita, dan yang lainnya. Kalau menjaga harta, ya tidak berfoya-foya, tidak pemborosan ataupun yang lainnya, ya. Jadi kita coba refleksikan dalam kehidupan kita. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, lalu bagaimana cara kita meningkatkan keagamaan kita? Ada yang mau berpendapat? Cara meningkatkan keagamaan kita? Gimana caranya? Ya betul, mengaji. Kemudian apa lagi? Nah, sholat 5 waktu, apa lagi? Bersedekah bisa, ya. Jadi dengan menjaga agama kita itu menjadi pedoman dalam hidup kita. Kemudian dalam kehidupan sehari bagaimana kita menjaga jiwa dan kesehatan kita. Ya betul, berolahraga, apalagi? Menjaga pola makan, pinter. Ya, kemudian cara dalam kehidupan sehari-hari bagaimana cara kita meningkatkan keilmuan dan pengetahuan kita. Ya, belajar, kemudian banyak membaca dan yang lainnya. Gitu ya. Jadi semuanya sudah paham. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya kita akan penilaian formatif tentang penilaian pengetahuan. Jadi nanti ada tes 5 pengetahuan atau tes uraian, nanti kalian menjawabnya di pertemuan selanjutnya, gitu ya. Kemudian pada hari tetap semangat ya, karena pada dasarnya dengan menjaga agama, jiwa, akal dan keturunan dan harta, kita salah satunya di sini adalah belajar adalah menjaga akal kita. Sehingga dengan ilmu yang kita dapat, maka ilmu itu yang akan menjaga diri kita, ya, sehingga kita terhindar dari masalah-masalah yang ada seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Cukup ya? Kalau sudah cukup, minta perwakilan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kurang lebih maaf, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.